Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kita doakan semoga para asatidz kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, seperti biasa kita akan mengambil hikmah yang disusun oleh Qutb ad-Da'wah Habib Abdullah ibn Alwi al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, yaitu kumpulan hikmah-hikmah yang ditulis oleh Imam Al-Haddad. Kita telah sampai kepada hikmah yang ke-29, di mana Imamul Haddad menyampaikan kepada kita sebuah hikmah, di mana hikmah tersebut menjadi acuan bagi kita bagaimana sepatutnya seorang mukmin yata'amal, bermuamalah dengan kebutuhan mendasar yang ada dalam diri pribadi setiap orang beriman. Di mana Imamul Haddad mengatakan, man amsaka an tanawuli fuduli syahawat wa lam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal fahuwa mahrumun walladhi yatamatta'u bima fi yadihi min ad-dunya wa yunfiquhu fi syahawatihi al-mubahah ahsana halan minhu. Telah berkata Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau katakan, man amsaka 'anit tanawuli fuduli syahawat, barang siapa yang menahan diri dari mempergunakan kelebihan yang dimilikinya terhadap pemenuhan kebutuhannya atau pemenuhan syahwatnya, walam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal, dan dia tidak memenuhi kebutuhannya dengan harta kelebihan yang dimilikinya, maka orang seperti ini dikategorikan mahrumun, orang yang terlarang atau terhalang daripada nikmat Allah. Artinya saudara, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada setiap orang yang beriman, memberikan nikmat kepada setiap orang Islam dengan Allah ciptakan langit dan bumi, terutama apa yang ada di bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk manusia. Karena manusia diciptakan tidak lain tidak bukan adalah khalifah, menjadi pemimpin yang memakmurkan kita punya bumi yang Allah titipkan kepada manusia. Artinya dunia Allah ciptakan untuk manusia. Nah, kenapa Imam Haddad mengatakan orang ini dikategorikan mahrum? Dia memiliki kelebihan harta, dia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya yang merupakan fitrah yang telah Allah tanamkan kepada setiap manusia. Artinya manusia itu Allah berikan fitrah ada rasa lapar.
Sehingga Allah berikan aturannya bagaimana cara memenuhi perutnya yang kosong untuk memenuhi kebutuhan syahwat perutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia untuk kebutuhan biologisnya. Allah juga berikan aturan bagaimana cara memenuhi kebutuhan biologisnya. Karena Allah tahu, Allah yang ciptakan manusia, Allah berikan fitrah dalam dirinya, dan manusia tersebut Allah berikan aturan bagaimana cara memenuhinya. Maka tatkala seseorang dia punya kelebihan harta, tapi hartanya dia simpan, dia kumpulkan tanpa dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan syahwatnya di jalan syahwat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mahrum, maka orang seperti ini terhalang, terlarang dari menikmati kenikmatan Allah yang Allah perintahkan untuk menikmatinya. Ini kelompok yang pertama, atau ini jenis orang yang pertama. Yang kedua, Imam Haddad mengatakan walladzi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfiquhu fi syahawatil mubahah ahsanu halan minhu. Dan adapun kelompok yang satu lagi yang yatamatta' bima fi yadihi minad dunya, dia menikmati apa yang dia milikinya dalam urusan dunia, wa yunfiquhu fi syahawatihil mubahah, dan dia penuhi kebutuhan syahwatnya yang mubah tersebut, maka orang yang seperti ini ahsanu halan minhu, dia lebih baik. Bagaimana kita lihat Syekh Hayatus Sindi dalam syarahnya, beliau mengatakan man amsaka an tanawuli fuduli syahawat li syiddati syuhhihi ala ma fi yadi. Ini kelompok yang pertama identik dengan istilah syuh atau istilah bakhil, orang yang pelit. Karena saking pelitnya dia tidak mau untuk memenuhi syahwatnya sendiri saja, dia tidak menjalankannya. Walam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal fi sabilir ridha fi jalali wal jamal, yang dia tidak memenuhinya di jalan yang sudah Allah gariskan. Dia lapar, dia punya kelebihan harta, dia enggak gunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan. Dia punya keluarga, keluarganya tidak diberikan daripada nafkah yang dia milikinya. Padahal dia punya, bukan tidak punya uang, tapi dengan keinginannya untuk mengumpulkan harta, didorong karena perasaan pelit yang ada dalam dirinya, dia simpan hartanya hanya untuk mengumpulkan. Maka orang yang seperti ini, kata Imamul Haddad, fahuwa mahrum min ladaidid dunya allati yaqsiduha ahlun nufusi wal butun. Kata Syekh Hayatus Sindi mengartikan, mereka ini orang-orang yang terlarang dari kelezatan dunia yang dimaksudkan oleh Allah untuk dinikmati. Artinya Allah sendiri atur bahwa dunia ini memang disiapkan untuk manusia. Dunia ini Allah perjalankan memang untuk manusia, sehingga di mana ada kenikmatan dunia harus ada hal yang bisa dinikmati untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ini yang dikategorikan oleh Syekh Hayatus ini mengatakan wa fadailul akhir allati kazada ahlul qurbi ila Allah taala. Bahkan dalam hartanya tersebut bukan hanya sekedar untuk memenuhi kelezatan kebutuhan syahwat pribadinya, untuk memenuhi kebutuhan mendasar dalam hidupnya, dia juga bisa menggunakan hartanya untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang dimiliki selain untuk memenuhi kebutuhan, juga Allah berikan jalan untuk dia mampu mendekatkan diri dengan hartanya. Jadi kalau ada orang dia bisa jor-joran untuk memenuhi kebutuhan lezah kehidupan kebutuhannya, tapi dia tidak mau untuk menuangkan, mengeluarkan harta dimilikinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia juga termasuk yang mahrum, yang tercegah dari ladzatu ni'matul mal litagarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dia terhalang dari kenikmatan yang Allah siapkan dari harta yang dimilikinya untuk dia belanjakan fisabilillah, karena setiap harta yang dimilikinya ketika dia tuangkan, dia nafkahkan untuk perjuangan di jalan Allah, fihi ladzah, ada kelezatan, ada kenikmatan, maka orang yang seperti ini juga terhalang, terlarang daripada kelezatan, mendapatkan kenikmatan dari hartanya untuk mendekatkan daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasduq alaihi qauluhu taala, ini percis seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 143, la ilaha ula wa la ilaha ula.
dia bukan dari golongan orang yang menikmati nikmat dunia yang Allah bolehkan untuk dia menikmatinya. Dia juga gak termasuk min ahlillah yang dia bisa gunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu bentuk adanya kenifakan, adanya kemunafikan dalam dirinya karena sifat pelit yang mendasar. Bukan hanya pelit saja, tapi pelit plus humuk dengan kebodohan. Kenapa dia dikatakan bodoh? Karena nikmat yang dia milikinya bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk dia nikmati, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Wa huwa abidud dunya wa ashiquha alladhi yatamatta' bi jam'iha. Maka orang yang seperti ini dikategorikan abidud dunya, hambanya dunia, wa ashiquha, dan dia adalah orang pencinta dunia. Orang yang seperti ini tidak heran dia bukan hanya tercegah menikmati kelezatan dunia, bahkan dia tidak menikmati daripada kelezatan nikmatnya mempergunakan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini dia telah memiliki dua sifat, sifat pelit dan sifat bodoh. Pelit yaitu ketika dia tidak mau membelanjakan untuk kebutuhan dirinya atau untuk kebutuhan keluarganya, yang mana kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan mendasar yang diperbolehkan syariat untuk merasakan kelezatan tersebut. Artinya agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam bukan agama yang kolot, yang bukan kita tidak boleh menikmati dunia, bukan kita tidak boleh merasakan nikmatnya dunia. Karena ada hal kita boleh menikmati dunia dengan batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok yang kedua, walladzina yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya fi ma'akilihi wa masyaribihi wa malabisihi wa masakinihi wa manakihi wa ghairiha. Artinya orang yang kedua, orang yang menikmati urusan dunia, dari makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pernikahannya, dan seterusnya. Itu merupakan batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah untuk menikmatinya. Wa yunfiquhu fi syahawatihil mubahah ahsanu halan minhu. Artinya kelompok yang kedua ini lebih baik dari yang awal. Walaupun di satu sisi dia memang memenuhi kebutuhan syahwatnya, tapi dengan catatan syahwat yang seperti apa? Asyahwat mubahah, syahwat yang diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan fitrah setiap manusia memenuhi kebutuhan biologis. Allah kasih jalurnya dengan pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah setiap manusia punya rasa lapar. Allah berikan aturannya makan makanan yang baik. Allah berikan fitrah manusia untuk minum. Allah berikan jalurnya untuk minum hal-hal yang baik, halalan thayyibah. Artinya Allah letakkan fitrah, Allah berikan jalur mana yang boleh, mana yang halal, dan Allah berikan tahu batasan mana yang haram, mana yang tidak diperbolehkan. Haitsu tamatta'a bidunyahu wa in kana la yakhlu min kaunihi abda syahwah. Walaupun kelompok yang kedua ini dia menikmati dunia dan dia tidak terlepas daripada statusnya sebagai abda syahwah. Tidak terlepas, dia tetap dikategorikan sebagai hambanya syahwah. Tapi kondisi dia jauh lebih baik dari yang awal. Kenapa? Yang ini tetap dia menikmati daripada nikmat Allah yang syahwah mubahah, tapi tidak memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Nanti kita akan datangkan beberapa nusus, beberapa nas bagaimana Nabi maupun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan celaan, memberikan teguran yang keras bagi mereka-mereka yang memiliki sifat pelit. Dan Syekh Hayatus Sindi menambahkan, wa amma ma yunfiqu fi syahawatil muharramah fahuwa akbahul kul. Dan adapun kalau memenuhi syahwah mubahah saja, masih ada sifat kategori dikatakan abdu syahwah, apalagi kalau memenuhi syahwah yang muharramah, berzina, meminum minuman keras, mencuri dan seterusnya, itu akbahu hal keadaan yang paling buruk, haitsu tawassala bi ni'matillahi ila ma'siyati allati tujibu niqmatih. Karena dia jadikan daripada nikmat yang Allah berikan, harta yang dimilikinya mengantarkannya kepada maksiat yang menyebabkan dia mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahannya kepada kita. Bagaimana dalam surat Luqman ayat 20 Allah katakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'matan zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 20,
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Allah sendiri kasih catatan kepada kita saudara bahwasanya Allah memperjalankan, Allah menurunkan daripada ciptaannya langit dan bumi tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kepentingan kehidupan manusia. Artinya apa? Dunia diperjalankan oleh Allah, Allah ciptakan memang untuk dinikmati. Ini catatan pertama yang perlu dipahami. Makanya kenapa Imam Haddad mengatakan fahuwa mahrum. Ini orang terhalang karena Allah udah siapin nikmat. Allah udah siapin hal-hal yang halal, maka hal-hal yang halal ini menjadi catatan bagi seseorang boleh menikmatinya. Terbukti kok Nabi SAW juga makan, Nabi SAW juga minum, Nabi SAW juga menikah. Maka kita pernah lihat mendengar satu riwayat ketika salah satu sahabat Nabi, dia mengatakan siapa kita, siapa Nabi. Nabi ini adalah manusia yang sudah memiliki kemuliaan, sudah diampuni dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan Nabi juga ma'sumun, Nabi terjaga dari dosa. Tapi kita manusia, kita umatnya masih banyak dosa, suka lalai perintah Allah. Maka saya berazam, saya tidak akan makan-makan, saya akan berpuasa setiap hari. Dan satu sahabat lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Tapi apa tanggapan Nabi kepada para sahabat tersebut? Nabi SAW tegur keras sahabat tersebut. Nabi katakan jismuka laka haq wa usratuka laka haq, atau kama qala Nabi SAW, badanmu punya hak, keluargamu punya hak. Artinya agama tidak menyiksa kita. Agama Islam dengan syariatnya bukan menyiksa. Syariat justru mempermudah kita punya kehidupan. Syariat justru membuat hidup kita jauh lebih nikmat. Kita merasakan nikmat yang abadi, nikmat yang lebih kekal. Dan itu yang diantarkan oleh syariat. Sehingga jauhkan dalam benak kita kalau syariat justru mempersulit. Tidak, syariat justru mempermudah kehidupan kita. Jangankan urusan kehidupan pribadi, syariat mempermudah segala aspek kehidupan, baik dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam sosialnya, dalam mengatur pendidikannya. Islam adalah agama yang komprehensif, yang mempermudah segala kehidupan. Bahkan Allah sudah menjamin bahwasanya segala sistem apapun yang manusia buat dengan berbagai macam mereka punya teori, mereka akan didudukkan, akan berakhir dan mengakui bahwasanya sistem Islam adalah sistem yang terbaik. Terbukti kok bagaimana dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, mengatakan riba adalah sumber utama permasalahan ekonomi. Yang ini sudah diinformasikan Allah sejak 1400 tahun yang lalu dalam ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Saat itu banyak penentangan dari mereka-mereka, dari para bankir-bankir, dari pakar-pakar ekonomi dunia. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada keterangannya dan mempertegas bahwa hukumnya adalah hukum yang terbaik. Muncul tokoh-tokoh non muslim yang bukan muslim. Ada salah satu pakar ekonom Italia mengatakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan perekonomian dunia adalah dengan menghilangkan sistem hutang, menghilangkan sistem riba. Dia bukan muslim, dia non muslim, orang Italia. Dia mengatakan bahwasanya sistem riba adalah sumber utama kebobrokan ekonomi dunia. Allah udah bilang 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan riba itu merupakan sistem yang salah, sistem yang bobrok. Bahkan Yahudi sekalipun dia mengharamkan bagi para pengikutnya. Tapi dia membolehkan untuk mengambil riba daripada selain orang Yahudi. Artinya sistem apapun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garisnya. Siapapun yang membuat sistem, ketika sistem tersebut bertentangan dengan hukum Allah, suka tidak suka mereka akan datang waktunya akan menerima sistem tersebut. Makanya enggak heran ulama-ulama kita terutama di bawah komando imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab enggak pernah bosan dari dulu hingga kini berjuang senantiasa menggaungkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa?
Karena ayat suci yang merupakan produk ilahi yang telah Allah buat, yang telah Allah gariskan kepada makhluknya, tidak lain tidak bukan adalah sistem yang terbaik, sistem yang paling baik, sistem yang sangat mampu membawa siapapun untuk mendapatkan kenikmatan, bukan hanya kenikmatan akhirat, juga merasakan kenikmatan di dunia. Terbukti bagaimana saat ini dimunculkan framing-framing bahwasanya sistem Islam atau dalam sistem kepemimpinan Islam yang disebut dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah atau sistem khilafah Islamiyah, seakan-akan dibuat di framing bahwasanya sistem tersebut adalah sistem yang kolot, yang tidak bisa diterapkan di negeri kita tercinta Republik Indonesia. Sampai-sampai disebutkan mana contoh negara yang sudah menerapkan khilafah Islamiyah namun sudah mendapatkan kesuksesannya. Negara yang pertama kali menerapkan sistem khilafah Islamiyah adalah negara Madaniyah yang Nabi bentuk, dan itu merupakan negara pertama yang muncul di atas muka bumi ini dan betul-betul sukses. Dan negara-negara setelahnya mengikuti, membebek konsep yang Nabi buat di dalam sistem kenegaraan. Sebelum ada Nabi, sebelum Nabi hijrah, tidak ada sistem kenegaraan. Satu sistem yang taat kepada satu peraturan, yang mana peraturan ini menjadikan sistem sebuah kenegaraan berjalan, atau dengan istilah saat ini dalam ilmu bahasa Arab disebut ad-daulah al-qanuniyah, atau bahasa kita di Indonesia negara hukum, negara yang taat dengan hukum. Negara hukum yang pertama kali berada di atas muka bumi adalah negara yang Nabi bentuk di Madinah. Dan apa hukum yang Nabi tetapkan saat itu? Yaitu 52 poin piagam Madinah atau chapter of Madinah yang Nabi tanamkan. Saat itu belum ada satupun kenegaraan, dimanapun ada negara-negara atau dimanapun kerajaan-kerajaan dengan berbagai sistem agamanya, mereka tidak pernah menyamakan hak. Saat itu Nabi SAW dengan negara Madinahnya dalam pasal pertama menyebutkan hak antara muslim dan muslim sama. Tidak ada negara lain, tidak ada sistem lain yang menyebutkan konsep tersebut kecuali konsep Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan ajarkan kami umat Islam, jangan ajarkan sistem Islam bahwasanya sistem Islam adalah sistem yang diskriminatif. Justru sistem Islamlah yang sangat toleransi. Mana ajaran agama yang pernah menjamin agama lain tidak boleh diganggu selain agama Islam, saudara? Nabi SAW mengatakan, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang ganggu kafir dhimmi yang tidak memerangi umat Islam, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, saya akan jadi musuhnya di yaumal qiyamah. Mana ajaran agama yang mengajarkan toleransi setinggi ini, saudara, selain agama Islam? Maka tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam ketika ditegakkan di negeri kita tercinta, maka orang Kristen akan dijauhkan atau dikeluarkan dari Indonesia, itu adalah informasi hoak, itu informasi framing negatif yang mereka ingin menjauhkan negeri ini daripada sistem yang terbaik, sistem Islam yang saat ini secara tidak langsung, sadar tidak disadari, sistem itu hampir 70%, bahkan 70% sudah kita terapkan di kita punya negeri. Hanya tinggal beberapa saja yang belum diterapkan. Artinya negeri ini kalau memang betul-betul ingin mendapatkan keberkahannya, ingin mendapatkan sistem yang terbaik, maka terapkan nilai-nilai keislaman tanpa harus mengubah dasar-dasar negara. Artinya kita sudah punya Pancasila yang merupakan konsensus. Dengan adanya diterapkan Islam, bukan justru menghapuskan Pancasila, justru memperkuat Pancasila menjadi dasar negara. Karena Pancasila merupakan produk ulama. Pancasila merupakan konsensus ulama untuk merekatkan persatuan. Karena yang menjadi negeri kita punya persatuan tidak lain tidak bukan adalah hijaunya Islam, saudara. Islam yang membuat kita bersatu. Yang dulu ketika ada wacana tahun 1950-an mulai muncul ada Republik Indonesia Serikat. Saat itu yang menjaga negeri ini untuk tidak disintegrasi, terjadi perpecahan, itu ulama kita Muhammad Nazir. Dia datangi tokoh-tokoh, dia datangi sultan-sultan untuk bersatu dalam NKRI dengan membawa dasar-dasar Islam. Agama kita satu, Allah kita satu, Nabi kita satu, sehingga agama Islam ketika semakin kuat di negeri ini, semakin kuatlah persatuan insya. Sehingga salah kalau Islam justru dijauhkan dari kita punya negeri. Dan Allah Subhanahu wa taala makin hari makin perlihatkan, saudara. Seperti yang saya sebutkan di awal. Orang suka tidak suka, dia akan dapat, dia akan temukan bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik, sistem Islam adalah sistem yang terbaik.
Kita lihat saat ini bagaimana framing begitu buruk ketika umat Islam gerakan 411, umat Islam gerakan 212 selalu di framing, dianggap bahwa ini adalah gerakan yang memecah belah Indonesia, memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Islam, ulamanya, umatnya menjadi sumber perpecahan. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan, memberikan bayangan yang begitu terang benderang. Saat ini kita lihat, ternyata yang menjadi ancaman itu bukan umat Islam, yang menjadi ancaman itu bukan ajaran Islam, yang menjadi ancaman itu bukan khilafah. Justru gerakan yang saat ini mengicu, mengambil kesempatan dalam kesempatan di Papua, yang berupaya gerakan bukan hanya sekedar gerakan sementara saudara, tapi ini adalah gerakan yang sudah didesain sekian lama untuk memerdekakan Papua. Dan terbukti nggak ada tuh bendera la ilaha illallah. Betul? Betul? Nggak ada bendera la ilaha illallah di Papua saudara. Tidak ada bendera la ilaha illallah yang dikibarkan. Yang justru dikibarkan adalah bintang kejora. Gerakan Papua Merdeka yang mengambil kesempatan. Kejadiannya di Surabaya, kejadiannya di Malang, kita tidak memuji daripada kejadian tersebut saudara, tapi dia mengambil momentum untuk mencari, untuk bagaimana memerdekakan Papua. Kita umat Islam selalu menolak segala bentuk upaya disintegrasi bangsa, karena kita lihat makin hari makin banyak daripada kita punya negeri dengan berbagai permusuhannya, dengan berbagai perpecahannya. Maka gak heran lebih baik kita memilih rezim ini yang diganti daripada Papua hilang dari NKRI. Betul? Betul. Siap jaga Papua, siap jaga NKRI. Takbir. Artinya sumber masalah ini bukan orang Papuanya saudara, tapi rezim ini yang tidak mampu merekatkan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang Allah kalau sudah punya janji tidak pernah salah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Itu janji Allah saudara. Allah kalau sudah bilang celaka, ya celaka. Siapapun yang berlaku curang, siapapun yang membuat kecurangan, kezaliman, maka tinggal tunggu tanggal mainnya saudara. Maka umat Islam tidak akan pernah berhenti untuk menjaga persatuan negeri ini, karena negeri ini bersatu karena jasa ulama. Maka kita umat Islam yang memiliki tangkup daripada tugas untuk melanjutkan perjuangan ulama harus siap siaga untuk menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, insya. Sehingga saudara, Allah subhanahu wa ta'ala sudah gariskan bahwasanya dunia ini, bumi ini tidak lain tidak bukan untuk dinikmati. Namun ada daripada catatannya saudara, dalam menikmati dunia tersebut ada batasan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Boleh kalian nikmati dunia, boleh menikmati kelezatan dunia, tapi ingat, kulu washrabu wa la tusrifu. Boleh makan, boleh kalian minum, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Lebih dalam makannya, lebih dalam minumnya, lebih dalam memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan yang sudah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik lebih dalam jumlahnya maupun lebih dalam cara memperolehnya, cara pemenuhannya dan seterusnya. Kenapa? Allah berikan ancaman la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Artinya, ya kita boleh untuk menikmati dunia, ya kita boleh untuk merasakan kelezatan dunia, tapi ingat, la tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memenuhi kebutuhan kita di dunia. Dan di kesempatan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan kepada kita saudara. Selain kita diminta untuk tidak berlebih-lebihan, kenapa sih kita diminta untuk tidak berlebih-lebihan? Karena Allah berikan sir kepada kita, Allah berikan rahasia kepada kita. Kenapa kita jangan berlebih-lebihan dalam mengumpulkan harta, dalam memenuhi kebutuhan kita? Karena Allah berikan informasi yang kepada kita saudara. Dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah katakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Allah ingatkan, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Ya umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa hina, walaupun kalian tidak memiliki keluasan harta, kalian tidak memiliki daripada keluasan apa yang dimiliki oleh musuh-musuhmu, oleh kalangan kafirin. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Karena sesungguhnya keluasan yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, tidak lain tidak bukan adalah untuk istidraj, untuk mengadab mereka di kehidupan dunia. Poin yang ingin kita tekankan, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan harta, anak dan zinah dunia yang ada di atas muka bumi ini menjadi salah satu cara Allah beristijrajkan daripada makhluknya. Artinya apa saudara? Kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlebihan? Karena khawatir harta yang kita kumpulkan, anak yang kita banggakan, kita khawatir itu merupakan bagian daripada istidraj yang Allah perjalankan untuk kita. Sehingga boleh kalian memiliki harta, boleh kita memiliki anak, dan boleh kita menikmati daripada zinah yang Allah siapkan di atas muka bumi ini, tapi jangan berlebihan. Jangan meletakkan segalanya dalam hati kita sehingga membuat itu membawa kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW dalam beberapa hadis mengatakan, ketika seseorang dia menjadikan dunia dalam hatinya, akan muncul buzrah, dasar-dasar atau akar-akar, sehingga dia akan senantiasa memegang dia punya dunia. Dia akan jaga dunianya. Kenapa? Karena cinta yang berlebihan yang dia milikinya. Sehingga lahirlah sifat pelit, sehingga sedikitlah sifat kedermawanan yang dalam dirinya. Maka Nabi SAW bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wala sakhiyun jahilun ahabbu ilallah min bakhilin abidin. Nabi SAW mengatakan sakhiyun qaribun minallah, orang yang dermawan itu lebih dekat kepada Allah, qaribun minan nas, juga dekat dengan manusia, wal bakhil, adapun orang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas. Kok bisa orang dermawan dia bisa dekat dengan Allah, dekat dengan manusia? Kenapa bisa dekat dengan Allah? Karena orang yang dermawan, yang mudah mengeluarkan hartanya untuk memberikan sedekah, untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, karena dia tidak menilai harta itu segala-galanya, saudara. Sehingga tangannya enteng dia kasih sedekah, tangannya enteng dibuat aksi-aksi sosial, saudara, untuk urusan di jalan Allah. Karena sifat dia tersebut, dia menjadi dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dan dia juga dekat dengan orang-orang yang dibantunya, menjadi terjalin hubungan sosial yang baik. Adapun bakhil, ba'idun minallah, dia akan jauh dari Allah. Kenapa? Karena harta yang dianggap segala-galanya, dia akan berusaha bagaimana menjaganya. Dia akan mencari sebanyak-banyaknya sehingga dia tidak lagi melihat mana halal mana haram. Dia akan perjalankan segala cara. Yang penting saya kumpulkan harta, saya kumpulkan segala-galanya, sehingga dia langgar aturan Allah, dia langgar syariat Allah, sehingga bukannya dia mendapatkan kenikmatan dunia, justru semakin jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, begitu juga jauh dari orang. Orang pikir hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya gede, minta duit sedikit pun tidak dikasih, padahal hanya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak ada yang mau mendekat kepadanya. Makanya Nabi mengatakan, wala sakhiyun jahilun ahabbu ilallah min bakhilin abidin. Makanya orang yang dermawan, walaupun dia bodoh, walaupun dia enggak berilmu, ahabbu ilallah, lebih Allah cinta, min bakhilin abidin, daripada orang yang pelit walaupun dia ahli ibadah. Karena sifat pelitnya dapat menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bodoh tapi dia dermawan, sifat dermawannya akan membawanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain atau dalam ungkapan para ulama mengatakan bahwasanya orang yang bersifat pelit tidak lain tidak bukan karena dia lupa dunia itu fania, dunia itu fana.
Dan dia tidak tahu kalau dunia ini akan hilang. Wan kilabuha ila ghairih. Dan harta yang dia miliki ini akan berpindah. Dia nggak akan bawa dia punya harta ke liang lahat, saudara. Dia nggak akan bawa sampai dia ke akhirat kelak. Ketika dia meninggal, dia punya harta akan berpindah kepada ahli warisnya. Dia punya harta akan berpindah kepada anak cucunya. Tidak akan dia bawa. Artinya apa yang dia kumpulkan akan berpindah ke pemilikannya. Ketika orang memiliki sifat pelit, dia lupa ini dunia fana, sementara, tidak selamanya. Kalau dia kumpulkan daripada hartanya, tidak dia belanjakan untuk Allah, maka dia akan mendapatkan kesia-siaannya. Artinya sebab kenapa dia pelit? Karena dia lupa bahwa dunia itu fana. Dia lupa harta itu akan berpindah ke pemilikannya. Dia lupa bahwa harta akan sirna. Kecuali harta yang seperti apa yang akan kekal? Ma gaddama minal a'mali salihah, yang diperjalankan untuk urusan yang saleh. Sayyidina Ali mengatakan harta yang manfaat itu harta yang seperti apa? Sayyidina Ali mengatakan man atahullah minkum malan, siapa yang didatangkan harta kepadanya, falyasil bihil garabah, dia melanjutkan daripada kekerabatan dengan hartanya. Dia bantu keluarganya yang susah, dia bantu keluarganya yang lemah. Wal yuhsin fihi ad-dhiyafah, dia sambut tamu-tamu yang datang dengan apa yang dimilikinya. Wal yafukka fihi al-aniya wal asira wa ibn sabil, dan dia bebaskan daripada orang-orang yang kesusahan. Wal asir, orang-orang yang ditawan. Wa ibn sabil, orang-orang yang sulit yang ada di jalanan, yang dia dalam perjuangan untuk menuntut daripada agama Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wal fuqara, orang-orang fakir. Wal mujahidin, dan para pejuang-pejuang di jalan Allah. Wal yasbir fihi 'alan naibah fa inna bihadhil khisal yanalu karamad dunya wa syarafal akhirah. Kata Imam Ali, kalau hartanya dia belanjakan terhadap hal-hal tersebut, dia akan mendapatkan daripada kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Artinya harta dia bisa manfaat kalau dia belanjakan dalam urusan-urusan yang saleh, urusan-urusan yang baik. Harta yang seperti itu yang dapat memberikan daripada kehidupannya. Karena Abu Hatim mengingatkan saudara bahwasanya sifat pelit itu merupakan lahan atau dahan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hatim mengatakan, dan ini punya sandaran dalam hadisnya, Abu Hatim membuat satu perungkapan yang lain yang memiliki kemiripan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-bukhlu syajaratun finnar aghsanuha fid dunya man ta'allaqa bi ghusnin min aghsaniha jarrahu ilan nar. Beliau katakan bukhul, pelit itu adalah pohon, salah satu pohon yang ada di neraka. Jadi neraka ada pohon, saudara. Pohonnya ini namanya pohon bakhil. Wa aghsanuha, dia punya dahan, dahannya terus menjalar sampai ke dunia. Fid dunya man ta'allaqa bi ghusnin min aghsaniha, barang siapa yang memegang daripada dahan tersebut, memiliki sifat daripada pelit, maka sifat pelit tersebut jarrahu ilan nar, akan menjebloskannya ke dalam neraka. Kama annal jawad, kama annal jud, begitu juga dengan kedermawanan, merupakan syajaratun fil jannah. Di surga ada pohon kedermawanan, aghsanuha fid dunya, dan dia punya dahan sampai ke dunia. Faman ta'allaqa bi ghusmin aghsaniha, barang siapa yang berkaitan berketerpautan dengan dahan tersebut, jarrahu ilal jannah, dia akan juga terbawa ke dalam surganya Allah. Wal jannatu darul askhiya, dan surga adalah rumahnya orang-orang yang dermawan. Artinya enggak ada orang pelit masuk surga, saudara. Artinya pelitnya kita, bakhilnya kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk diri kita, apalagi untuk agamanya Allah, sifat tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan enggak sampai di situ. Orang pikir dengan sifat pelitnya dia kumpulin harta, dengan banyaknya harta dia akan bahagia. Diingatkan saudara oleh para ulama, Ibnu Aqil mengatakan, al-bukhlu yurithu tamassuk bil mawjud. Orang pelit dia akan mewariskan untuk memegang teguh apa yang dia miliki. Dia enggak mau keluarin, dia enggak mau belanjain untuk urusan amal-amal baik. Wal man' min ikhrajihi li alamin yajiduhu 'inda tasawwuri qillati ma hasal wa 'adam adh-dhafar bi khalafihi. Kenapa sih dia pegang teguh? Karena dia punya gambaran, ini kalau harta saya habis, kalau harta saya sedikit, saya tidak punya harta. Kalau saya tidak punya harta, nanti saya siapa yang bantu?
Kalau saya belanjakan, saya bantu orang-orang yang sulit, saya berikan bantuan kepada fakir miskin, saya belanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau duit saya tidak ada, saya akan sulit, saya akan susah. Lebih baik saya simpan saya punya harta dibanding saya belanjakan. Dia punya alam, dia punya rasa sakit, dia punya bayangan yang sebegitu luar biasanya. Bayangan itu yang membuat dia menahan dia punya harta sehingga mewariskan sifat pelit. Dan dia lupa saudara bahwa sifat itu wasyuhu yufawwitun nafsa kulla ladzah. Dia punya sifat tersebut bukan justru dia tamatta, dia menikmati, justru semakin membuat dia hilang daripada kelezatan yang dia miliki. Wa yujarriduha kulla ghussatin, bahkan bikin dia lek-lekan kalau orang Betawi bilang saudara. Dia punya harta, dia takut, dia jagain. Ada orang deket-deket mobilnya, jangan pegang-pegang, itu mobil mahal, nggak boleh lecet. Dia takut saudara, dia jaga sehingga hidupnya bukan hidupnya enak, makin sulit. Dia punya tanah di sana takut disengketain orang, dia punya mobil di sana takut kecelakaan, dan seterusnya. Harta banyak, justru hidupnya semakin sulit. Makanya perhatiin aja orang kaya penyakitnya macam-macam. Kalau orang-orang biasa paling ringan masuk angin, paling parah TBC bengek. Tapi orang macam-macam, ada yang kanker stadium 1, 2, 3, 4. Kanker bisa sampai tingkatannya banyak. Dia punya macam-macam penyakit. Kenapa? Dia dalam benaknya dia mikirin hartanya saudara. Kalau orang dia punya harta, dia belanjain untuk urusan daripada amal-amal soleh, dia gak punya kepikiran. Karena sumber banyak penyakit dari kepikiran saudara. Makin banyak mikir, dia takut hartanya siapa yang ambil, takut dia punya usaha anjlok dan seterusnya. Otaknya dipakai hanya untuk urusan hartanya, itu sehingga banyak dia punya penyakit. Lihat orang-orang dulu kita, nggak repot penyakitnya saudara. Masuk angin, tempel koyok, selesai urusan. Sekarang mesti ke rumah sakit ngantri BPJS, apalagi sekarang mau dinaikin BPJS, betul? Hidup makin susah, betul? Makin sulit saudara. Kita punya agama udah ngajarin, bukan nyuruh ente jadi orang miskin semua, enggak, boleh jadi orang kaya, tapi ente punya harta jangan dibawa pikir, jangan dibawa pusing. Orang dulu naruh harta nggak pakai jauh-jauh ke bank, taruh di bawah bantal, bawah kasur, betul? Nggak pusing, nggak kena riba, nggak pusing. Artinya kita punya agama mempermudah kita punya hidup. Artinya mau mudah kita punya hidup, pegang teguh kita punya agama, jalanin kita punya agama, jalankan apa yang Allah bilang boleh, jauhkan apa yang Allah bilang haram, jalankan apa yang Nabi perintahkan, jauhkan apa yang Nabi larang. Mudah, simpel hidup orang beriman saudara. Ikutin aja aturan Allah, kita gak usah nyari-nyari lagi, gak usah utak-utik lagi bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cari untuk daripada harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya sudah buka jalan begitu lebar, tinggal kita yang menjemputnya, tinggal kita yang mencari tahunya, datangi para ulama, duduki majelis-majelis taklim untuk kita memperoleh apa yang Nabi SAW dan Allah gariskan insya. Dan sebagai penutup, saya kutip Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 4 konsekuensi seseorang memiliki harta. Artinya beliau mengatakan dalam babul muhlikat, itu 1/4 dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang muhlikat, hal-hal yang membinasakan kita punya urusan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam salah satu afat yang mampu memusnahkan atau membuat hilangnya kepemilikan baik urusan dalam dunia maupun akhirat, itu adalah al-mal, harta. Dan dalam pengaruh negatif daripada harta tersebut ada 3 tingkatan saudara. Tingkatan yang pertama, beliau katakan antajurra ilal ma'asi. Seseorang punya harta, harta tersebut mampu mendorong dirinya, mampu menjebloskan dirinya masuk bergelimang dalam berbagai maksiat. Makanya Imam Ghazali mengatakan fa inna syahawati mutafadilatun wal ajza qad yahulu bainal mar'i wal ma'siyah. Terkadang beliau katakan syahwat itu adalah sumbernya karena punya kelebihan. Wal ajzu, kelemahan, kekurangan, qad yahulu bainal mar'i wal ma'siyah. Terkadang
kurang itu menjadi pencegah, pembatas dari seseorang dari maksiat. Kayak sekarang orang mau maksiat, dia mau minum minuman keras. Kira-kira orang mau mabok butuh duit tidak? Butuh duit tidak? Kira-kira kalau nggak punya duit bisa mabok? Wal ajzu yahulu bainal mar'i wal ma'siyah. Kurang itu menjadi pencegah dia dari maksiat, saudara. Sedangkan orang yang punya kelebihan harta, dia punya banyak harta, dia bingung, makan sudah, minum sudah, mobil sudah. Akhirnya muncul godaan syaitan, saudara. Wah, minuman keras enak juga tuh. Hawa dingin, pergi ke puncak, minum minuman keras. Duit tinggal gesek, ATM penuh duitnya sampai ngeluber, saudara. Dia punya kelebihan, jadi sebab untuk memudahkan dia bermaksiat. Makanya hati-hati, kelebihan harta salah satu pengaruh negatifnya membuat seseorang ketika tidak memiliki agama akan menjerumuskannya ke dalam maksiyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa minal ismah alla yajid. Dan salah satu bentuk daripada penjagaan Allah ketika tidak memiliki sesuatu. Bahkan Imam Ghazali melanjutkan, wal mal nau'un minal gudrah yuharriku da'iyatul ma'asi. Harta itu salah satu bentuk kemampuan yuharriku da'iyatul ma'asi, yang mampu menggerakkan dorongan untuk seseorang bermaksiat. Gara-gara dia punya harta, dia punya banyak duit, itu menjadi dorongan. Artinya orang punya banyak duit bukannya mudah, saudara. Godaan dia jauh lebih berat. Orang kalau miskin, rumah ngontrak, jangan boro-boro memilih minuman keras. Dia buat bayar kontrakannya aja masih kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia masih mikir gimana nih susu anak, bagaimana bayar kontrakan, bagaimana anak punya sekolah bayarannya. Dia gak berpikir untuk maksiat, saudara. Kadang kita nih suka lupa, itu tuh nikmat dari Allah. Kadang ngeluh terus kepada Allah. Padahal cobaan yang diterima oleh orang-orang kaya bukannya lebih mudah, saudara. Bukannya lebih gampang. Dia punya godaan lebih berat. Karena harta itu adalah salah satu kemampuan seseorang untuk lebih mudah dia bermaksiat. Wartikabil fujur, dan melaksanakan berbagai kemungkaran. Fa iniktahama mashtahahu halak. Barang siapa yang enggak mampu menahan dirinya, dia masuk ke dalam apa syahwatnya, halak, niscaya dia akan binasa. Wa in sabara, tapi kalau dia punya harta, dia bisa sabar. Waqa'a fi syiddatin, dan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Idzis sabru ma'al gudrah asyad, karena sabar ketika ada kemampuan itu lebih berat. Orang enggak punya duit mau maksiat, sabarnya lebih ringan daripada orang punya duit mau maksiat, saudara. Makanya dikatakan wa fitnatus sarra a'zam min fitnatid dharra. Orang yang diberi keluasan, fitnah cobaannya lebih asyad, lebih berat daripada orang yang berada dalam kesulitan. Maka kata Imam Ghazali, cobaan pengaruh negatif pertama orang yang punya banyak harta, satu, dia akan mudah bermaksiat. Artinya kalau kita punya harta banyak, mesti sabar. Sabar dalam menjaga kemaksiatan. Ketika punya keluasan, punya beban yang berat. Artinya ketika bebannya berat, bukannya pahalanya juga kecil. Semakin berat kita punya beban dalam ibadah, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Artinya bukan, ya udah dah, mendingan miskin aja dah hidup. Bukan begitu yang dimaksud, saudara. Boleh punya harta, tapi kau mesti siap. Karena cobaan pertama kau punya harta, kau akan dapat godaan-godaan untuk daripada bermaksiat, karena kau punya banyak potensi untuk bermaksiat. Yang kedua, pengaruh yang kedua adalah ketika dia mampu untuk menjaga daripada bermaksiat, bukannya setan berhenti ngegoda, enggak, saudara. Dia datang setan bintang 1, lolos setan bintang 2 datang. Artinya makin tinggi itu pohon, makin kencang dia punya angin, saudara. Makanya ketika setan udah gak bisa nih ngejorokin dia masuk maksiat, dia main dalam perkara mubahat. Annahu yajurru ila tana'um fil mubahat. Dia akan bermain dalam perkara yang mubah. Mengatakan di bawahsanya, Imam Ghazali mengatakan, fa ahsani ahwalihi alla yatana'am bidunya wa yumarrin 'alaiha nafsah. Makanya kata Imam Ghazali, usahakan kalau udah lolos cobaan pertama, kuatkan, latih diri untuk
menikmati urusan dunia, wa yumarin 'alaiha nafsah, dan latih dirinya untuk mempergunakan perkara yang mubah tapi dalam perkara yang hanya memenuhi kebutuhannya saja. Bagaimana Sulaiman ibn Daud yang memiliki kerajaan di dunia, dia memaksa untuk pakai pakaian yang sederhana, menggunakan perkara. Kenapa? Yumarin nafsahu, dikasih keluasan, dia tidak terjerumus dalam urusan maksiat, tapi dia mampu menjaga dengan urusan perkara yang mubah. Dia boleh pakai pakaian baju, tapi pakai bajunya yang sederhana. Dia pakai pakaian yang memenuhi kebutuhannya, tapi perkara-perkara yang tidak melebihi dari batasan yang normal. Fayasiru tana'um ma'lufan indahu wa mahbuban la yasbir anhu wa yajruhu al-ba'd minhu ila ba'd fa idza ishtadda unsuhu bi rubbama la yaqdir ala tawassul ilaihi bil kasb al halal fayaqtahimu syubhat. Jadi setan nanti akan bermain dalam urusan mubahat. Dia akan membuat zona aman dan zona nyaman kepada orang dalam menikmati perkara-perkara yang mubah, sehingga ketika dia sudah dalam kondisi zona aman tersebut, la yaqdir ala tawassul ilaihi bil kasb. Nanti dia mulai dorong, dia mulai bawa daripada hawa nafsu tersebut untuk bagaimana dia masuk dalam perkara yang syubhat. Sehingga dia akan mulai masuk bukan lagi dalam lewat perkara yang haram, wa yakhudu fil muraat. Dia akan bermain soal perkara muru'ah. Artinya perkara muru'ah, hal-hal yang sifatnya masih sekedar etika, ya sudahlah. Kalau misalkan jual beli, ini nggak berbicara soal haram nih. Jual beli perkara yang sifatnya makruh, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita nggak melakukan yang haram. Dia mulai masuk tuh. Dia main dalam perkara mubah. Udahlah, ini kan nggak haram, ini cuma makruh, nggak apa-apa. Perkara makruh kan masih boleh. Makruh itu bukan sesuatu yang dikerjakan dapat dosa. Cuman lebih baik tidak dikerjakan. Tapi kan nggak dosa. Wal mudahana, dan nanti mulai ada upaya-upaya untuk melakukan penipuan. Artinya penipuan mulai ada, misalkan timbangannya, perkaranya tidak menjadi, dia cari yang tidak sampai menipu, tapi berupaya untuk ada penipuan walaupun sedikit. Ada upaya untuk mendorong dia sedikit demi sedikit sampai melakukan kenifakan, melakukan perkara-perkara yang buruk, sehingga dia punya keterkaitan kuat dengan dia punya harta. Makanya kata Imam Ghazali mengatakan, wa yakhudu fil mura'at wal mudahanat wal kadhib wan nifaq wa sa'iril akhlaq ar-radiyah yantazima lahu amru dunyah wa yatayassar lahu tana'umuhu fa inna man kathura maluhu kathurat hajatuhu ila nas. Karena orang makin banyak dia punya harta, makin banyak dia punya kekuasaan, semakin kuat keterkaitannya dengan manusia. Wa man ittaja ila nas fala budda wa ayyunafiqahum. Maka orang kalau udah punya keterkaitan dengan manusia, maka jangan salahkan kalau ada unsur-unsur dia akan berlaku kemunafikan. Seperti yang kita lihat saat ini, saudara, bagaimana para penguasa ketika dia sudah berada dalam zona aman dengan kenikmatannya, dia mendapatkan daripada gajinya per bulannya, dia mendapatkan kenikmatan yang itu adalah haknya. Dia mulai merasa nyaman dengan zona tersebut, dia tidak akan mau meninggalkan zona aman tersebut, dan dia akan berusaha bagaimana menjaga zona aman tersebut untuk terus dia dapatkan kenikmatannya. Sehingga mulai dia menggunakan berbagai macam cara untuk menjaga kenikmatan mubah yang tersebut, sampai mendorong dia untuk berlaku curang, berlaku bohong, berlaku zalim, bahkan berlaku kemunafikan. Kenapa? Karena ta'alluqnya sudah kuat. Makanya kata Imam Ghazali, jangan heran, wa ya'sillaha fi talabi ridahum wa manil hajah ilal khalqi tathurul adawah. Maka jangan heran orang yang kayak begini nih, maka dia akan bermaksiat kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya manusia. Wa minal hajah ilal khalq, bahkan dia sampai membuat daripada gerakan permusuhan. Maka jangan heran kenapa rezim kita saat ini bukan lagi musuh-musuh negara yang dimusuhin, sampai ulama yang mengganggu eksistensinya menurut pandangan dirinya akan dia musuhi. Ataupun ajaran agama, kalau mengganggu eksistensinya sebagai pemimpin negara, dia akan lawan, dia akan musuhi, saudara. Kenapa? Karena godaan ini dia tidak lolos. Seorang pimpinan negara dia punya hak dapat gaji, saudara. Atau pengarah Pancasila yang ratusan juta gajinya, yang saat ini bengong ada bintang kejora berkibar di depan istana, saudara. Itu hak dia dapat 100 juta. Bukan menjadi
Apakah kita syirik atau butuh terhadap apa yang dia miliki? Tapi kewajiban dia, tidak mampunya dia lolos daripada cobaan untuk memenuhi kebutuhan mubahatnya tersebut, menjadikan penyebab dia memusuhi orang-orang yang mengganggu zona amannya. Makanya kenapa umat Islam, ulama dikriminalisasi, dimusuhi. Jangankan ulamanya, sampai ajaran syariatnya sekarang khilafah ikut-ikut masuk dikriminalisasi, dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena zona amannya sudah mulai terganggu, saudara. Imam Ghazali ngomongnya udah puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu, tapi seakan-akan ini seakan-akan baru turun kemarin, saudara. Dan yang terakhir, dan ini yang tidak luput dari siapapun kita, dikatakan minimal kalau kita lolos daripada yang pertama, gak sampai menjerumuskan kita, harta kita ke maksiat, dan kita masih lolos juga gak membuat hal-hal mubah tersebut menjadikan kita menjadi ada rasa ingin bohong, ingin munafik, sampai kita muncul rasa permusuhan untuk menjaga eksistensi zona aman tersebut, dan seterusnya. Minimal kita akan tergoda dengan kemungkinan negatif yang ketiga, yang terakhir, annahu yulhihi islahu malihi an dzikrillah. Minimal karena sibuknya dengan menjaga harta untuk mencari harta, dia akan lupa memperbaiki dirinya dengan urusan dia kepada Allah. Minimal sholatnya yang tadinya biasa di awal waktu, ya entar dah jam segini orang lagi pada turun kereta, lagi rame nih, sayang nih, entar dah sekalian aja dah wudu zuhur sama sholat asar nanggung. Minimal sholatnya di akhir-akhirin, saudara. Udah dah zikirnya cukup awal tahun sama akhir tahun. Udah cukup nih doa awal tahun akhir tahun, udah doa sapu jagat udah cukup. Zikir harian gak perlu, udah cukup awal tahun selesai semua, saudara. Ngapain zikir? Udah dah zikirnya urusan barang-barang aja, ntar Ramadan kodok udah. Sebulan baca Quran, ikut tarawehan udah cukup. Minimal gak usah taraweh dah, minimal sholat idnya aja dah, udah pakai baju baru, udah pahala paling gede udah. Cari yang minim-minim sudah. Lupa, saudara. Gara-gara kita harta, minimal lupa untuk memperbaiki kita punya urusan rohani. Dan ini yang paling banyak kita terbelenggu daripada urusan ini. Makanya gak heran Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan, fil mal thalathu afat. Di dalam harta ada 3 cobaan. Ayakhudhahu min ghairi hillihi. Cobaan pertama, dia akan tergoda untuk mengambil sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Faqila in akhadahu min hillihi. Yang kedua, kalau dia bisa ngambil dari yang halal, kata Sayyidina Isa, faqala yadha'uhu fi ghairi haqqihi. Dia udah ambil dari yang halal nih. Duit halalnya dia tidak dia letakkan kepada sesuatu yang berhak untuk dia keluarkan. Duitnya halal, dia buat untuk maksiat, buat beli minuman keras, buat bermaksiat kepada Allah. Duitnya halal, tapi dia ambil dari dan dia gunakan tidak untuk sesuatu yang dihalalkan Allah. Kalau dia lolos juga, faqala yushghiluhu islahuhu anillahi ta'ala. Dia akan disibukin untuk memperbaiki harta yang dia punya. Dia udah punya 1 gunung emas, enggak cukup, saudara. Oh beda, ini zaman milenial. Duit mesti banyak, jajan anak sekarang gak cukup 10.000, mesti 100.000. Gak cukup 1 gunung emas, saudara. Oh mobil 1 gak cukup, mesti 2. Sekarang kan ada ganjil genep, mesti ada ganjil ada yang genep. Oh belum pembantu buat urusan ke dapur dan seterusnya dan seterusnya. Minimal yushghiluhu islahuhu an dzikrillah. Dia akan sibuk dengan memperbaiki dia punya harta. Itu afat yang ketiga, kata Sayyidina Isa alaihissalam. Wa hadha huwa ad-da'ul 'addal fa in aslal ibadat wa mukhuhu wa sirruhu dzikrullah wa tafakkur fi jalalih. Wa hadha ini penyakit. Artinya kalau kita punya itu jangan dibiarin, saudara. Itu kayak kanker. Dia punya stadiumnya, kita biarin makin lama makin gede, makin besar, makin mengakar. Kalau sudah mengakar makin sulit dihilangkannya. Makanya dikatakan sirruha, dan dikatakan bahwasanya fa inna aslal ibadat wa mukhuha wa sirruha dzikrullah wa tafakkur. Asalnya beribadah dan otaknya ibadah dan rahasianya ibadah ada dalam 2 perkara, saudara. Dzikrullah
wat tafakkur fi jalalillah, mengingat Allah dan berfikir terhadap keagungan Allah. Kita sholat, sirnya, mukhnya, otaknya, rahasianya adalah untuk ingat Allah. Artinya sholat, kalau sholatnya kita masih mikir usaha nih kok gak ada yang beli-beli, sholatnya kita masih sekedar menggugurkan kewajiban, maka sholatnya kita jangan heran pulang dari masjid masih ngambil sendal bagusan. Karena mukhuha gak ada, otaknya ibadah gak ada nginget Allah. Makanya dikatakan innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kalau sholat itu mencegah orang dari keji dan mungkar, itu sholat yang bagaimana? Sholat yang rahasianya dia dapat, yang nilai ibadahnya dia betul-betul terapin, itu yang bisa mencegah orang dari keji dan mungkar. Jadi kalau ngelihat wah sendal bagus nih, astagfirullah, masih bisa istighfar, bukan cari yang lebih bagus. Tapi orang Petamburan sih nggak ada. Amin, amin. Nggak ngambil sendal, ngambil sepatu. Artinya ini penyakit, saudara, penyakit yang harus diobati. Sehingga beliau katakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, makanya dibutuhkan untuk kita menjadi pribadi yang baik, yastad'i qalban farighan. Untuk kita bisa mendapatkan sirul ibadah, harus mengosongkan hati. Artinya kosongkan hati, yang ada dalam ibadah kita hanya memenuhi relung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sirnya dapat, sehingga rahasia ibadahnya dapat, maka sholatnya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan. Wa audiyatu afkari dunya la nihayatalah. Dan obat penyakit dalam urusan dunia itu la nihayatalah, penyakitnya banyak. Dan obatnya tidak lain tidak bukan adalah dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidan, terus bagaimana kata Imam Ghazali, kalau udah begitu ini harta, kalau lihat-lihat cobaannya berat, 1, 2, 3. Apa kata Imam Ghazali? Faidan tiryaqul mal akhdal quds minhu wasarrif fil baqi ila al khairat wa ma'ada dzalika sumumun wa afat. Kalau kita punya harta, maka ambillah yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan sisanya perjalankanlah untuk kebaikan dalam amal-amal soleh. Artinya mau kita miliarder, kita punya banyak harta, bukan dilarang untuk jadi orang kaya, bukan dilarang untuk menjadi orang yang memiliki harta banyak. Nabi SAW itu bukan orang miskin, saudara. Nabi itu orang kaya. Kenapa Nabi punya banyak harta? Karena Nabi bercita-cita, Nabi berkeinginan untuk banyak membantu. Sehingga Nabi bukan orang miskin, saudara. Nabi kaya, Nabi pilih zuhud bukan karena Nabi miskin. Sampai dalam salah satu riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu makannya sedikit, sering lapar, sampai perutnya diganjal sama batu. Bukan karena Nabi miskin, Nabi susah, bukan. Nabi pilih kehidupan tersebut karena Nabi ingin seperti para anbiya yang lalu. Nabi ingin seperti dibangkitkan ala zumratil masakin, bukan karena Nabi orang miskin. Nabi ingin menunjukkan kepada semua para pengikutnya Nabi SAW, maka dalam salah satu riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu bersikap zuhud, makan sedikit, kadang sering lapar, bukan karena Nabi miskin. Sayyidah Aisyah mengatakan kalau Nabi mau kasih makan, jangankan orang Quraisy yang ada di Mekah, saudara, satu dunia pun Nabi mampu. Ketika Sayyidah Aisyah saat itu meninggal Rasulullah SAW, hartanya Nabi banyak, para pembesar-pembesar datang ke rumah Sayyidah Aisyah, kasih berbagai macam pemberian untuk membantu keluarga daripada Rasulullah SAW. Sama Sayyidah Aisyah dikumpulin? Enggak, saudara. Itu hari datang ya harta, itu hari habis dibagiin, saudara. Sampai ada salah satu pembantu yang menjaga ikut khidmah dalam Sayyidah Aisyah sampai mikir, kenapa tadi nggak disisihin? Udah lama nggak makan daging. Ngomong ke Sayyidah Aisyah, kenapa nggak bilang dari tadi? Udah hartanya habis baru ngomong. Artinya apa, saudara? Bukannya keluarga Nabi dan keluarganya bukannya miskin, enggak, dengan banyak kelebihan harta, tapi Nabi dan keluarganya memilih untuk menjadi min zumratil masakin, karena ketinggian derajat masakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mendapatkan kelebihan harta, ambil kebutuhan dan hindarkan dari berbagai bentuk keinginan. Karena yang saat ini banyak dipergunakan mengganti keinginan seakan-akan sebuah kebutuhan.
kita buka handphone lihat iklan. Apalagi sekarang tiap hari zikirnya buka YouTube, betul? Bangun tidur bukan zikir, baca doa. Bangun tidur baca doa, Allahumma YouTube. Mesti buka YouTube, buka WhatsApp. Setiap buka YouTube iklan. Tadinya nggak ada kebutuhan pengen naik mobil, nggak ada kebutuhan naik motor. Tiap hari dikasih lihat mobil Pajero. Tiap hari dikasih lihat motor. Tadinya nggak butuh motor, nggak butuh mobil. Tiap hari dikasih lihat handphone, lihat berbagai kebutuhan, berbagai keinginan. Jalan di mobil, jalan di perjalanan, lihat baleho-baleho, lihat berbagai bentuk iklan-iklan, sehingga otak kita diputar. Otak kita dibuat yang tadinya sebuah keinginan berubah menjadi kebutuhan, sehingga terdorong ngutang, ngeridit. Panci di rumah bocor, bukan beli panci, ngeridit motor. Dia lupa mana kebutuhan, mana keinginan, saudara. Dan ini yang digunakan oleh musuh-musuh kita, mau ngancurin kita. Makanya sekarang orang mau beli mobil, mau beli motor, kayak susah. Dibikin kita mau nggak mau syita am abed, suka nggak suka harus kredit, harus riba. Dia sudah buat berbagai sistemnya, mengubah keinginan menjadi sebuah kebutuhan yang harus untuk dipenuhi. Nah, Imam Ghazali ingetin, yang ente penuhi bukan keinginan, tapi kebutuhan. Ambil kita punya harta, penuhi kebutuhan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan. Setelah terpenuhi kebutuhan, baru sisanya dibagi. Bahkan para ulama berpikir, mikirin hidup jangan mikirin setahun lagi gimana, sebulan gimana, cukup mikirin hari ini. Makanya orang-orang Betawi itu kenapa banyak yang malas? Dia punya salah satu filosofisnya, harta banyak, udah dah aku ngapain kerja capek-capek. Yang pentingnya hari gue udah makan sayur asam sama ikan peda udah cukup. Urusan besok urusan Allah. Secara teoritis itu teori sufi, saudara. Bukan aneh orang Betawi dukung Betawi, bukan. Itu secara teoritis betul, berpikir hanya untuk hari ini sehingga tidak melatih kebutuhan tamak. Makanya orang dulu enak hidupnya, rumahnya adem, asyik. Mau ketemu orang dulu ketemu Pak Haji itu, hidupnya nikmat. Kemana-mana cuman kebutuhan yang sederhana, memenuhi kebutuhan udah cukup. Artinya makanya ada istilah mengatakan as-salaf aslam. Orang dulu itu lebih selamat. Itu diambil dalam ungkapan afkar mereka dalam kitab-kitab mereka. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun mereka lebih selamat, saudara. Hidup mereka simple. Makanya orang dulu jangankan dia ngaji sampai profesor doktor, hidupnya sederhana. Mungkin dia nggak paham fa'il marfu, maf'ul mansub, dia nggak paham, tapi sering ngimpi Nabi. Sering ketemu Nabi, hidupnya tenang, nggak ada kesulitan. Karena dia hidup ala fitratihim. Dia hidup dengan fitrah mereka. Makanya Imam Haramain ketika dia mengatakan kepada Imam Ghazali, diajak Imam Ghazali masuk ke rumah satu ruangan isinya buku banyak-banyak. Setelah sekian banyak saya baca buku, saya tidak menemukan kenikmatan kecuali dengan imannya orang awam. Imam Haramain, alimnya orang luar biasa. Lihat aja muridnya Imam Ghazali, saudara. Ilmunya tidak ditandingi, baik aklinya, naklinya, baik urusan logikanya maupun urusan soal nusus-nususnya. Imam Haramain mengatakan, kenikmatan hakiki yang saya dapatkan biimanil awam, dengan keimanan orang awam. Lebih nikmat hidupnya, saudara. Sehingga yang ingin jadi kita tekankan, boleh kita memiliki banyak harta, boleh kita memiliki banyak ilmu, tapi ingat, harta ilmu yang dimiliki siap-siap dengan berbagai macam cobaan. Dan bagaimana cara melakukan kecobaan tersebut, yaitu dengan berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan jangan jadikan zinah dunia tersebut menempati relung hati yang paling dalam sehingga melupakan esensi kehidupan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah, untuk mengesahkan Allah, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.